Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kiki Prasongko dengan NIM 074 dari kelas Sistem Informasi 2019B. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan subnetting dengan aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengetahui konsep subnetting dan mengetahui fungsi gateway. Pertama-tama, apa subnetting itu? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Nah, subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Nah, kenapa memerlukan subnetting? Tujuan untuk memerlukan subnetting adalah mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien dan mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama yang akan memperlambat network. Nah, tujuan subnetting adalah mengefisienkan pengalamatan, membagi suatu kelas atas jumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas ke jaringan yang lebih kecil. Nah, yang selanjutnya menempatkan suatu host untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan, dan yang terakhir meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan. Langsung saja kita buat skemanya. Yang ada router, ada dua switch. Di sini perintahnya adalah kita akan mensimulasikan dua subnet. Yang pertama adalah lab 1 dengan IP 192.168.1.0 dengan /26, yang kemudian lab 2 ada 192.168.1.64 dengan /26. Nah, ini sini ada 6 PC, PC1, PC2, PC3, PC sampai PC6. Kita buat PC6. Untuk memudahkan menamai, kita hapus PC0. Kita rapikan. Kemudian kita hubungkan dari router ke switch, kemudian switch. Nah, kita namai switchnya dengan nama lab 1. Lab 2. Nah, dimana lab 1 ini terdiri dari 3 PC, yaitu PC1, PC2, PC3, dan lab 2 ada PC4, PC5, dan PC6. Kita setting mulai dari IP address dari PC1, dimana ketentuannya tadi PC1, PC2, PC3 menggunakan gateway, dan PC3, PC5, dan PC6 tanpa menggunakan gateway. Kita setting desktop IP address 92.168.1.1. Nah, subnetnya ini 255.255.255.192. Nah, gateway-nya 192.168.162. Dengan PC2 168.1.2 subnet
flashnya sama 192, gateway-nya 192.168.1.62. Untuk PC3 sesuai ketentuan tadi bahwa tidak menggunakan gateway, jadi kita isi IP address dan subnetnya saja. Jadi default gateway-nya biarkan 00 saja. Kemudian PC4 192.168.1.65. Subnetnya sama 192. Nah, untuk gateway-nya kita gunakan 192.168.1.126 karena di sini sudah beda switch-nya. Kemudian PC5 dan PC6 sesuai ketentuan tadi kita hanya mengisi IP address-nya saja. Subnetnya sama 192. Gateway-nya biarkan kosong saja. Gateway-nya biarkan kosong. Cek. Sini sudah ada keterangannya /26 dengan IP 192.168.167. Ini IP 192.168.166 dengan /26 sama. Oke. Ini kita setting routernya ke config internet. Nah, di sini IP address-nya kita isi 192.168.1.62 karena dari situ 1 ada di 62. Nah, subnetnya ini tetap 192. Kita on kan. Kemudian 192.168.1.126. Subnetnya sama 192, sama kita on kan juga. Cek. Oke. Lalu percobaannya setelah IP selesai, pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario, kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC3. Kita ke simulasi, kita soal non edit filter ke ICMP. Tentang tadi perintahnya adalah kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Kita lihat PC1 akan mengirimkan pesan ke switch. Nah, karena tujuannya ini masih dalam satu switch, jadi langsung akan dikirimkan ke PC3. Nah, PC3 kemudian akan mereplay kembali switch dan kembali ke PC1. Berhasil, kita delete. Kemudian kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC4. PC1 ke PC4. Coba melewati switch. Ada kesalahan. Kita coba sekali lagi. 1 PC4. PC4 mengirim ke switch kedua, ke lab 2, dan kemudian mengirim ke PC4. Nah, PC4 ini akan mereplay pesan, mengirimkan ke switch 2, kemudian ke router, kembali lagi ke lab 1, kemudian ke PC1. Nah,
Proses ini berhasil karena PC1 dan PC4 sama-sama memiliki gateway. Kita delete. Kemudian ke 3 yaitu PC2 ke PC5. PC2 ke PC5. Kita coba. C2 mengirim ke lab 1, switch lab 1, switch lab 1 ke router. Ada kesalahan lagi, kita coba lagi. PC2 ke PC5 mengirim ke switch ke router, lalu router ke switch 2 yaitu lab 2, kemudian ke PC5. Nah, PC5 ini tidak bisa mereplay dan tidak bisa menerima karena PC5 tidak memiliki gateway seperti itu. Kita delete, kemudian kita perintahnya kirimkan paket ke PC3 ke PC6, PC3 ke PC6. Nah, di sini langsung saja tidak bisa karena PC3 hanya memiliki IP address tapi tidak memiliki gateway, jadi tidak bisa mengirim pesan. Kemudian kita ke perintahnya lagi. Setelah selesai membuat simulasi pada poin kedua, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Tracing dari PC1 ke PC3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Jadi kita ke mode real time, kita ke desktop, kita ke command prompt, dan perintahnya tadi PC1 ke PC3. Jadi caranya format perintahnya seperti ini. Jadi tracer ke IP tujuan. IP tujuan dari PC3 tadi yaitu 192.168.1.3. Nah, di sini ada keterangan tracing router to 192.168.1.3 overall maximum of 30 hops. Jadi tracer ini komplit atau berhasil dengan tujuan 192.168.1.3. Kemudian tracing dari PC1 ke PC4, lalu amati hasil PC1 ke PC4. PC4 tadi tracer dengan IP PC4 tadi 192.168.165. Nah, ini terdapat dua proses, tapi tracer komplit karena dua proses ini dari PC1 itu mengirim harus melewati router terlebih dahulu. Dia ada keterangan seperti demikian. Kemudian dari PC2 ke PC5, dari PC2 ke PC5, command prompt tracer PC2 PC5 dengan IP 192.168.1.1.66. Di sini tracing router to 192.168 of ada keterangan seperti demikian. Ini berarti PC2 berhasil mengirim, tetapi PC5 itu ada keterangan request timeout karena tidak memiliki gateway. Jadi PC5 tidak membalas pesan dari PC2. Seperti akan request timeout terus. Kemudian PC3 ke PC6. PC3 dengan PC6 IP address-nya 16168.167. Di sini tidak ada karena PC3 seperti yang kita tahu tidak mempunyai gateway, jadi dia akan melooping dan pasti hasilnya akan tidak bisa.
Hasilnya pasti akan request timeout karena PC3 tidak memiliki gateway. Sekian simulasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kiki Prasongko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.